Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rumus dasar pada Microsoft Excel. Adapun untuk materi pokoknya, yang pertama cara penjumlahan, kedua cara pengurangan, ketiga perkalian, keempat pembagian. Lalu kita akan coba belajar mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan untuk fungsi rumus lanjutan kita akan nanti belajar mengenai bagaimana cara mencari nilai ranking ya, atau mencari peringkat dari nilai yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir, rumus selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana cara mencari atau menentukan nilai tuntas atau tidak tuntas ya, atau disebut dengan istilah rumus if kalau di Microsoft Excel. Baik anak-anak sekalian, tanpa berpanjang lebar, kita langsung mulai saja pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, kita coba bahas mengenai bagaimana cara melakukan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di Microsoft Excel. Sebagaimana kita lihat, untuk penjumlahan itu ditandai dengan tanda plus, sementara untuk pengurangan ditandai dengan tanda strip ya, itu secara umum sama. Sementara untuk perkalian itu untuk di Excel ditandai dengan simbol bintang ya, itu untuk perkalian. Lalu yang terakhir pembagian, simbolnya garis miring ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan operasi hitungnya, seperti itu caranya. Misal kita ini hapus dulu. Cara penjumlahan itu ada dua. Yang pertama kita menggunakan rumus manual, atau kita menggunakan fasilitas rumus yang sudah disediakan yang disebut dengan sum ya. Kita coba untuk yang manual dulu. Untuk yang manual, caranya kita klikkan kursor di kolom ini, lalu tambahkan sama dengan, klik di kolom yang akan kita jumlahkan, kolom 1, lalu tambahkan plus, klik di kolom 2, lalu enter. Yaitu untuk menggunakan rumus manual, atau bisa menggunakan rumus sum. Nah, untuk sum ini sangat simpel caranya, tinggal blok saja di sini, lalu klik pilih sum. Ini otomatis sudah terisi. Itu cara penjumlahan. Nah, selanjutnya cara pengurangan. Nah, ini misalkan kolom 1 dikurangi kolom 2. Bagaimana caranya? Caranya sama, klikkan di sini. Setiap kali akan melakukan operasi itu harus diawali dengan sama dengan ya. Klik sama dengan, lalu klik di sini di kolom 1, lalu tambahkan simbol strip, lalu klik di kolom 2, lalu enter. Nah, untuk selanjutnya kolom yang ini kita tinggal kopikan saja seperti itu. Selanjutnya perkalian, cara mengalikan antara kolom 1 dan kolom 2. Caranya bagaimana? Tambahkan sama dengan, lalu klik di kolom 1, lalu tambahkan simbol bintang. Kalau di keyboard itu di angka 8 ya. Kita tinggal tahan shift, klik tanda bintang, lalu klik di kolom 2, lalu enter ya. Caranya seperti itu. Sekali lagi, sama dengan, klik, tambahkan bintang, lalu klik di kolom 2, lalu enter. Untuk selanjutnya kita copy paste saja ke sini, seperti itu caranya. Lalu selanjutnya pembagian. Cara pembagian
ditandai dengan simbol garis miring. Untuk caranya, tambahkan sama dengan, lalu klik kolom 1, tambahkan garis miring, klik di kolom 2, lalu enter. Untuk kolom yang lainnya kita copy paste saja. Seperti itu cara melakukan operasi hitung mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk selanjutnya bagaimana cara untuk mencari nilai rata-rata, terus nilai tertinggi dan terendah. Rata-rata itu disebut dengan, kalau di sini nih di rumus ini, average ya. Kalau sum kan jumlah, average itu sama dengan rata-rata. Jadi kita menggunakan fungsi average ini untuk mencari nilai rata-rata. Nah, caranya kita blok kolom yang akan kita rata-ratakan. Nah, seperti ini. Ini kan kita mencari nilainya di sini. Lalu kita pilih rumusnya, pilih average. Sangat mudah. Lalu untuk mencari nilai rapor juga sama, nilai dari rata-rata harian, nilai pretest dan pas. Lalu kita rata-ratakan di sini. Caranya sama, menggunakan fungsi average. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk mencari nilai jumlah, sini jumlah dari tiap-tiap baris kita tinggal blok dari sini ke sini, lalu kita pakai rumus sum. Lalu untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah, caranya seperti ini. Misalkan kita mau mencari nilai tertinggi dulu dari baris nilai harian, dari tiap-tiap baris ini nilai tertingginya ya. Kita klik kursor atau di kolom ini, lalu kita pilih rumus. Kalau tertinggi itu max ya, max. Lalu kita klik, tahan, geser ke kolom ini, kolom nomor 1 sampai 7 di nilai harian ini, lalu klik enter. Sementara untuk nilai terendah kita pakai rumus min, lalu klik, tahan, geser, nah lalu enter. Nah, untuk selanjutnya yang ini supaya enggak satu-satu ya, pakai rumus kita tinggal klik, tahan yang ini, lalu kita geser ke sini. Ini sudah otomatis terisi rumusnya. Misalkan kita klik, ini sudah benar, ini sudah benar. Nah, kan ini 60 nilai terendahnya, ini berarti ya 90 yang ini. Nah, seperti itu. Kalau ini ternyata masih ada nilai koma. Nah, untuk menghilangkan komanya kita pakai yang ini sama. Nah, itu ya cara untuk mencari nilai rata-rata, tertinggi dan terendah di kolom yang diinginkan. Ya, untuk selanjutnya cara menentukan peringkat atau ranking dari nilai yang diperoleh oleh siswa. Caranya tambahkan sama dengan, lalu ketikkan rank kurung buka, klik di sini di nilai pertama siswa, lalu titik koma, terus ini klik dan tahan di sini sampai ke nomor siswa terakhir atau penilai terakhir. Setelah itu tekan F4 di keyboard ya, terus kurung tutup, lalu enter. Seperti itu caranya. Nah, ini untuk kolom yang ini kita tinggal kopikan saja. Caranya bisa dengan klik dan tahan, geser ke bawah. Ini otomatis rankingnya sudah terisi sesuai dengan jumlah nomor terbesar. Nih, ya itu untuk cara mencari menentukan peringkat dari jumlah yang diperoleh oleh siswa. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan keterangan. Misalkan di sini sebagai contoh keterangan tuntas atau belum tuntas. Apabila sebagai contoh untuk KKM-nya misal 80,
kita lihat dari nilai rapor ini ya. Kalau misalkan di bawah 80, nanti kita kasih keterangannya belum tuntas. Apabila di atas atau sama dengan 80, itu berarti tuntas. Caranya bagaimana? Kita klik di sini, tambahkan sama dengan, lalu untuk rumusnya itu if, jika ya, rumus if. Terus kurung buka, kita klik di sini di kolom rapor nilai siswa pertama, terus tambahkan simbol lebih besar, terus sama dengan nilai KKM-nya berapa, masukkan misalkan 80 ya. Terus titik koma, tanda kutip 2, lalu keterangannya di sini misalkan tuntas, tanda kutip 2 lagi, lalu titik koma, tanda kutip lagi, lalu keterangannya belum tuntas, terus tanda kutip lagi, lalu yang terakhir kurung tutup, lalu enter ya. Ini rumusnya seperti ini, rumusnya untuk menentukan atau memberikan keterangan tuntas atau belum tuntas apabila KKM-nya 80 ya. Jadi di sini kalau dibahasakan sama dengan jika kolom K8 nilainya itu lebih besar atau sama dengan 80, itu tuntas, dan apabila belum atau kurang besar dari 80, ini titik koma ini keterangannya belum tuntas. Itu kalau dibahasakan seperti itu. Lalu yang terakhir tekan enter. Ini karena berhubung ini 81 berarti tuntas. Nah, untuk kolom yang ini kita tinggal copy paste saja, kita bisa klik tahan geser ke bawah ya, seperti itu. Nah, untuk nilai yang di bawah 80 keterangannya belum tuntas. Nah, nanti bagaimana kalau mau mengganti KKM-nya? Kalau mau mengganti KKM-nya, kita tinggal klik di sini, lalu kita ganti angkanya di sini atau nilainya, misalkan 70 KKM-nya, enter di sini. Cuman harus diklik tahan lagi, dikopikan ke bawah. Jadi nanti kalau 70 di sini yang tidak tuntas hanya 1 orang, nih belum tuntas keterangannya ya. Itu cara untuk menentukan keterangan nilai tuntas atau belum tuntas apabila nilai rapor yang dijadikan acuan, seperti itu.